Halo, gue Rika. Selamat datang di channel Sulpa Yuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpa Yuda. Dan kali ini gue kehadiran sama sosok wanita yang mungkin lu udah denger ya sama openingannya. Kalau suaranya oke, parah cok. Halo Kak Rika, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Kak, sehat? Alhamdulillah baik. Kak Yuda apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ih, kamu perhatian banget deh. Iya dong. Gak ada yang perhatiin ya? Kena lagi gue ya. Tapi nih Kak Rika, kalau misalnya lu sendiri kayak ngerasa gak sih kalau ternyata tuh lu ada power loh sebenarnya dari suara Kak? Oh iya, power dalam hal apa nih saya? Suaranya gimana maksudnya nih? Dalam mungkin memancing sesuai dengan judul thumbnail kita, kalau kok misalnya teman tapi masuk gitu ya. Oh, aduh. Temen kok Masuk gitu. Masuk ke circle-nya maksudnya. Oh iya. Masuk mana aja say. Tapi nih Kak Rika, kalau misalnya ternyata kan kalau misalnya zaman sekarang tuh pasti kalau bukan misalnya cowoknya yang makan dari sodoran makanan, ya kan nggak mungkin kan ikan kita sia-siain gitu aja kalau misalnya nggak dipancing gitu kan. Yeah. Nah itu gimana sih Kak Rika, kalau dari sudut pandangnya Kak Rika, kenapa bisa ada istilah friends with benefit? Ya sebenarnya sih kayak lebih saling membutuhkan aja sih satu sama lain. Cuman banyak orang yang gak mau pakai status gitu. Oh, just for fun? Iya, just for fun aja. Having fun atau just for fun? Ya tergantung sih ya. Oh, tergantung ya? Tergantung dari orangnya mau gimana. Kalau Kak Rika sendiri biasanya kayak gimana kriterianya? Just for fun aja sih. Just for fun, oke. Kriterianya, kriteria cowoknya nih. Iya dong, masa cewek? Oh iya. Duh gue belok dong. Takut gak sih? Oke. Kriterianya sih ya yang baik, ganteng sih, harus ganteng. Oke, biar memperbaiki keturunan gak sih? Ya Allah, kalau misalnya lanjut kan gitu. Ya nggak mau kondo. Oh, nggak mau kondo. Emang mau kondo tuh apa? Harus dijelasin gak sih? Oke. Kayaknya semua orang udah tahu dia mau kondo apa. Oke, mungkin buat teman-teman yang tahu mau kondo itu apa, boleh langsung aja isi di kolom komentar. Komen di bawah. Kasih tahu ke kita ya, apa sih? Terus apa lagi Kak selain mau kondo, ya kan? Jangan mau kondo, gak harus ganteng. Baik. Sayang sama keluarga. Mohon maaf, ini nyari status atau nyari having fun? Oh iya bener ya. Ya yang banyak duit say. Oh, iya, Masa ntar gue yang ngeluarin terus kan gak mungkin dong. Oke, berarti so far selama lo sorry nih, maksud gue adalah kenapa Kak Rika bisa ada di sini, ya kan? Jangan lupa dulu untuk like, comment, dan subscribe channel ini, ya kan? Supaya channel ini semakin terus berkembang. Cuy lah, amin. Tapi nih Kak Rika, kalau misalnya kan Kak Rika bisa hadir di sini karena beberapa dari tim kita juga percaya sama Kak Rika. Kalau misalnya Kak Rika tuh ada sedikit pengalaman atau bahkan ternyata Kak Rika ini berkecimpung di dunia FWB. Is it true or not? True, oke. Ini jujur Li ya? Jujur Li. Jujur banget kayaknya. Oke, berarti lu kenapa sih Kak? Maksudnya kenapa sampai lu kan cewek nih, tapi kenapa lu tiba-tiba kayak, ya ternyata gue tergiur juga ya untuk FWB? Gimana sih? Kayak lebih dari cowoknya sih sebenarnya. Oke. Kayak yang emang gak mau ada status atau gimana-gimana. Gitu aja. Tapi bukan lu yang mancing, apa lu yang kadang mancing juga? Ya, saling memancing sih kayaknya. Oke, karena sama-sama butuh ya. Iya, dan sama-sama mau. Iya. Oke. Ketawa lu ada makna banget ya. Orang juga tahu deh kayaknya ntar ketawa gue tuh kayak maksudnya apa nih? Tapi kalau dari lu sendiri, lu start bisa main di FWB gitu-gitu kapan? Semenjak masuk kuliah sih sebenarnya. Oh, semenjak masuk kuliah. Karena faktor apa? Faktor keuangan, kayak ekonomi, atau lebih ke internal diri lo sendiri yang ternyata, oh gue emang butuh nih yang namanya kayak gini gitu, atau gimana? Kayak emang lebih butuh temen, tapi yang kayak gak mau terikat gitu. Oke, emang lu anaknya fun banget ya? Fun banget kan. Duh. Tapi lu pernah gak sih soal pasangan lo sendiri gitu? Gue kadang penasaran sih sama orang-orang yang kayak misalnya main gitu kan. Main nih. Tapi ujung-ujungnya baper atau enggak sih sebenarnya Kak Rika? Kadang sih gue baper. Serius? Tapi gue gak pernah nunjukin kalau gue baper.
Gimana tuh konsepnya? Lu baper tapi nggak nunjukin? Ya takut dianya malah pergi. Oh, tapi posesif nggak kalau dari lo sendiri? Enggak sih, gue orangnya ngebebasin aja. I see, oke. Betapa bahagianya yang jadi cowok lo ya. Sayangnya Bahagia banget. udah ada status belum? Belum. Coba tolong, ada yang mau nggak sama gue sekarang? Tapi nih ketika gue penasaran lagi, maksud gue adalah kalau itu kan tadi berarti lu karena faktor mungkin karena masuk kuliah ya, semenjak lu masuk kuliah mungkin aja itu karena lu stres kalau menurut gue, atau memang lu orangnya yang butuh perhatian, kasarnya gitu ya. Iya benar-benar. Tapi kalau dari lo sendiri Karika, apakah ada potensi kalau misalnya ternyata itu karena faktor adanya dating apps? Bisa jadi. Oke. Karena gue pakai juga. Serius. Coba gue pengen tahu. Duh kayak malu. Dating apps yang lo pakai emang apa aja? Tinder, Tinder, oke. sama Bumble, udah itu aja. Oh, cuma dua. Dua Kenapa aja. dua dari sekian banyaknya adanya dating apps lo pakai dua itu? Kayak dulu sebelum Bumble terkenal sih kan pakai Tinder. Hmm. Lu masih lumayan tuh orang-orangnya. Kalau ditantan ya, mohon maaf nih ya, isinya rada jamet say. Oh, oke. Terus keluar Bumble, Heeh. pindah ke Bumble, ternyata lebih bagus-bagus di Bumble. Oh, maksudnya lu keluar dari Tinder, ternyata lu masuknya ke Bumble. Berarti so far sekarang lu masih main Bumble. Masih. Wow, udah dapat berapa cowok Karika? Mau dicek ada berapa ratus? Oh serius? Wah gila sih. Tapi gue gak tahu ya, maksudnya buat teman-teman yang lagi nonton nih, apakah lo user dating apps atau enggak. Tapi menurut gue dating apps itu sebenarnya membantu orang yang mungkin nggak bisa fokus untuk mencari pasangan hidup ya. Bisa. Tapi mungkin ada aja kehilafan yang ternyata itu malah disalahgunakan. Jadi sebenarnya bukan salah dating apps, tapi salah personalnya orang ya. Iya benar. Cila gue bijak banget cok. Gila. Kayaknya cocok deh Bapak. Apa tuh? Jadi kayak Mario Teguh mungkin, buset. kan karena bijak banget gitu. Iya berat banget tanggung jawabnya. Tapi nih Karika, kita back to topic. Kalau Yeah. misalnya lu sendiri, kayak misalnya lu, gue penasaran sih karena apa ya? Karena lu tadi bilang ternyata lu salah satu user dating apps. Nah itu workflow-nya kayak gitu gimana kah sampai hingga akhirnya lu having fun sama yang mungkin ya lawan jenis lo di dating apps itu kah atau kayak gimana? Kayak gimana ya? Hmm. Kayak kan kayak gue keluar kota misalnya ke Jakarta gitu. Kayak butuh temen nih buat Jakarta, gue carilah di situ. Siapa tahu kan pas gue ke Jakarta lagi gue bisa ketemu sama dia, main tuh gimana. So far sih kayak gitu aja. Oh jadi cuman berawal dari main, ternyata pulangnya malah mampir. Aduh, belok. Oh belok gitu Belok. ya. Ke kiri apa kanan atau ke pintu yang mana nih? Kayaknya pintu yang berwarna apa nih? Iya warna apa nih? Emang ada apa aja? Aduh, ada warna coklat, Oke. warna merah, putih, banyak Oh kan. banyak ya. Ih hafal banget ibu. Emang terlihat pengalamannya ya. Duh, tolong. Tapi nih Karika, kalau misalnya lu sendiri, kalau boleh jujur, udah berapa partner yang dapet? Berapa ya? Mm-mm. Ntar gue hitung dulu. Oke, yang pertama nggak mungkin dong sebutin namanya. Sebutin. Jangan gue malu nanti. Oke. Nyampe 10 nggak? Apa lebih? Kayaknya lebih deh. Serius loh? Kayaknya lebih. Wah ini menarik sih kalau menurut gue ya. Kayaknya ya. Ini jujur ya, berarti Jujur, lebih jujur. dari 10. Lebih dari 10. Oke, ini kenapa gue nanya kayak gini? Karena ini pertanda kalau ternyata mungkin Karika ada kriterianya khusus. Yang selain Karika mungkin tadi udah jelasin, udah ngasih tahu apa, tapi sebenarnya ngaruh nggak sih Kak sama sebuah kata fetis? Ngaruh sih kayaknya. Oh ngaruh. Ngaruh. Kenapa tuh? Ya mungkin kayak pas ketemu ternyata fetish dia ke gue tuh yang gak gue suka. Ya udah akhirnya gue putusin aja. Maksudnya kayak udah lah gitu, nggak dijalanin lagi. Jadi cuma sekali aja. Oh ada yang sekali pakai. Tisu, maksudnya tisu. Ya mungkin ya dicoba beberapa kali. Mungkin kalau misalnya masih kayak yang nggak masuk kriteria gue ya udah. Oke, tapi gue penasaran sih Kak, karena dalam artian gini, kenapa gue bilang penasaran terus, karena jujur li, gue tidak menggunakan dating apps, gue hanya menggunakan Linerby. Oh liner Iya. Kayaknya itu lebih banyak yang ini ya say. Tapi kalau gue sih untuk Linerby jujur ini ya, ini yang jujur, kalau gue lebih kayak untuk memperluas koneksi gue aja, just enough to. Kalaupun misalnya gue dapet, gue kayaknya gue yang nolak dulu. Gue belum siap say. Takut ya? Takut gue, maksudnya ya takut aja gue belum siap aja untuk lebih gitu Kalian kan. takut bablas. Wesh.
Berat. Tapi gak Rika, maksud gue adalah gini. Misalnya dari bukan potensi, dari 10 cowok yang lebih sudah tandeman sama lo gitu kan. Kalau misalnya kita klasifikasi jadi 2, antara ketemu langsung di real life atau malah lebih banyak ketemu dari dating apps. Lebih banyak real life sih. Oh langsung? Berarti itu atas dasar teman atau stranger jatuhnya? Dari teman ke teman. Teman ke teman, gimana tuh? Misalnya kayak Kak Yuda ngajak gue main misalnya ke satu circle. Terus kenalan dari situ. Biasanya. Bener-bener teman tapi masuk ya. Terus? Ya udah, itu aja sih biasanya dari teman ke teman. Kode kerasnya kalau misalnya ternyata ngajak itu gimana? Biasanya nggak langsung ngajak saat itu juga, kayak pasti ada minta ya IG dulu lah, terus dari IG lanjut ke WhatsApp, ngajak ketemu, Barulah apa nih? Barulah ketemu jalan, maksudnya gitu. Oh, yang benar-benar jalan berdua doang toh tanpa teman lo yang sebelumnya itu. Iya. Wow, tapi biasanya kayak gitu lebih long term atau ternyata malah short term aja gitu? Biasanya panjang ya. Apanya yang panjang? Panjang perjalanannya. Oh, perjalanannya. Oke. Tapi sampai sekarang udah ada partnernya ya? Sekarang partner hidup nih yang ada status atau yang gimana nih? Partner teman tapi masuk. Kayaknya saat ini nggak ada sih, udah terakhir kapan ya? Sekitar bulan Juli atau Agustus gitu terakhir. Oke. Berarti lu udah berapa kali nggak dimainin gitu ya? Iya. Karena sibuk sekarang. Oh, apa kesibukannya Kak kalau boleh tahu? Sibuk lagi ngurusin usaha sih Kak. Oke, usaha keluarga. Usahanya apa tuh kalau boleh tahu nih? Kita buka kedai kayak Warmindo gitu Kak. Oke. Yang Indomie viral itu. Oh, emang ada ya? Ada. Jadi Ya, kayak gimana Indominya diapain? ya kayak ada satu tempat gitu, kayak kita ngambil Indomie sendiri, terus ngambil topping-toppingnya sendiri. Oh, Kayak gitu. Itu di mana? Ini kedai aku ada di Cilebut, samping perumahan Graha Cilebut Cluster. Kalau misalnya kita mau ngecek di Instagramnya, ada nggak sih Kak Instagramnya? Ada Instagramnya. Apa tuh? @kedai.sukarasa30. Oke, teman-teman bisa langsung aja cek Instagramnya juga. Dan jangan lupa follow Instagramnya Karika. Nama Instagram kakak apa tuh? @yahilahrik. Kenapa ya Ilah Rik sih? Ya karena misalnya kayak kita lagi ngobrol aja terus kayak udah kesel gitu kan. Ya ilah Rik, kayak gitu maksudnya. Atas dasar sepele banget ya. Tapi ini menarik sih, maksud gue kenapa bisanya gitu loh. Maksud gue adalah lu kan punya kesibukan. Gue no offense ya, maksudnya gue juga nggak mau kayak gimana, gue hanya penasaran aja gitu. Kayak lu kan punya aktivitas nih Kak, kok bisa sih lo bagi waktu untuk teman tapi masuk gitu? Ya kan gak gue sendiri doang sih yang jaga kedai di sana. Ada mama. Jadi nggak setiap hari gue di sana. Adalah waktu untuk main. Tuh. Wah gila sih, ini menarik sih. Apalagi kalau misalnya teman-teman penasaran gak sih? Maksud gue ini mungkin ada jadi pertanyaan beberapa orang juga nih Karika. Maksudnya karena keseringan atau bahkan keasikan sama teman tapi masuknya, partnernya itu, sampai dia lupa status kalau ternyata si itu tuh sahabatnya atau bahkan ternyata pacar dari sahabat kita sendiri. Pernah gak lo main sampai kayak gitu? Kalau gue enggak sih. Oh beneran enggak? Enggak. Seandainya ada, lu bakalan kayak gimana? Gue lebih kayak gak tega soalnya sama teman sendiri atau sahabat sendiri. Oke, berarti Tapi banyak sih teman-teman gue yang kayak gitu. Nah lu gimana? Kayak gak tahu diri banget tuh ya emang. Ngomongnya dari hati banget. Pengalaman bunda. Iya, kayaknya sering banget saya ditikung kan ya. Di PHO-in sering. Terus akhirnya? Ya udah gitu, ikhlasin aja lah. Lepasin aja ya. Lepasin aja. Ntar juga kalau butuh balik lagi. Oh ngaruh ya berarti ya? Ngaruh lah. Oke, tapi dari lu sendiri berarti lu akan nyari tahu dulu nih, riset dulu cowok-cowoknya kayak gimana, apakah ini pacarnya sahabat gue atau ternyata kayak gitu juga ngaruh? Ngaruh. Lu bakal riset? Kalau misalnya tiba-tiba lu lupa, ternyata lu gak sengaja gitu gimana? Pasti kan ada suatu saat kayak gak sengaja kayak kita lihat Instagramnya kan, taunya dia emang pacarnya teman gue atau sahabat gue, ya pasti gue langsung cut. Literally lu blok? Nggak, gue blok sih, kayak ngejauh aja sih pelan-pelan.
Oke, gue nangkap maksud lu. Tapi gini Kak, mungkin dari teman-teman yang lagi nonton tuh penasaran, maksudnya gimana sih caranya untuk ngeputusin yang namanya partner teman tapi masuk, atau mungkin kita sering bilang partner FWB. Ngekatnya nih. Mm-mm. Ngekat kayak biar dia nggak sama kita lagi atau Iya, Oh. ada dua versi. Yang pertama ngekat supaya tidak play lagi, sama tidak play untuk pertama kalinya. Aduh. Agak sulit Agak ya. sulit Saya ya. tergantung dari pribadi masing-masing sih. Oke, kayak gimana? Step by stepnya kalau misalnya kakak bilang kayak gitu, kalau dari Karika sendiri gimana? Kalau dari aku jangan pernah coba buat FWB-an kalau kalian belum siap. Oke. Yang pertama takutnya kan kayak yang tadi Kak Yuda bilang, takutnya dia sahabat sahabat kita sendiri, maksudnya Iya, sahabat kayak kita gitu. sendiri atau teman. Ya nggak tahu ternyata dia saudara jauh, Ah iya bener dong. kan nggak ada yang tahu. Iya. Kan nggak mungkin kali kita FWB-an atau taunya sampai jadi sama saudara sendiri. Mhm. Aduh, Mata lu tuh penuh makna banget ya. kayaknya gue pernah nih kayak gitu. Oh iya. Iya. Terus gimana? Ya udah kayak gue bilang udah lah nggak usah dilanjutin, kita kan saudara ya kali, masa harus gini terus gitu kan. Serius, ya Allah. Kok gue bisanya nyebut gitu ya. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Terus akhirnya lu udah Ya udah jadi temenan aja. cari yang baru lah. Cari yang baru Move lah. on boys. Banyak kan. Tapi buat teman-teman kalau misalnya punya pengalaman yang mungkin hampir sama kayak Karika atau bahkan ternyata punya versinya sendiri, boleh banget langsung aja isi kolom komentar, kasih tahu ke kita barangkali ternyata lu punya pengalaman yang mungkin ini bisa lu share gitu istilahnya. Karena menurut gue mungkin ada aja orang yang ngerasa ini aib, ya mungkin emang aib. Tapi kalau emang lu ngerasa aib, kenapa lu lakuin? Make sense dong. Benar. Iya kan? Bener, Maksudnya bener. kalau lu mau jahat, ya mendingan lu langsung jahat sekalian. Tapi nanti sekalinya lu pengen baik, ya mendingan baik sekalian. Iya. Daripada lu setengah-setengah, bingung bos. Mau masuk yang mana nih? Yang mana? Aduh, Oke. masuk lagi. Tapi kalau gitu kita akan ngomong-ngomong lagi sama Karika, tapi kita masuk ke segmen games yang dimana kita bongkar semuanya isi dari Karika. So kita langsung masuk ke segmen games. Oke, kali ini kita masuk ke segmen games. Kalau dimana sekarang Karika akan dikasih 5 pertanyaan. Dan setiap pertanyaannya dikasih hanya 2 pilihan dan harus jawab cepat dan jujur. Apa nih pertanyaannya nih? Harus jujur ya bunda. Jujur. Siap ya? Insya Allah jujur. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng. Karika lebih memilih posisi di atas apa di bawah? Di bawah. Kenapa? Gak mau capek saya. Serius? Enak aja diem aja sih di bawah. Oh, Gak pegel. Udah Udah lanjut. gitu. Lanjut. Terus kalau di atas berarti emang udah pernah juga di atas? Pernah tapi capek kayaknya saya. Oh, lebih capek. Oke, kalau sensasi? Sensasi Ya. di kamar mandi. Oh, lu lebih suka di kamar mandi Enggak ya? sih. Ya, lebih enak di kasur tapi. Oh, lebih enak Tapi di bawah. di bawah. Oke. Iya, maksudnya kan kita nggak boleh seranjang gitu Iya, kan. nggak boleh. Harus ada yang di atas Iya, sama ada yang ada di di bawah. bawah. Bener. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Sebelum otak lu berfantasi ria, bertraveling ria, kita langsung tanya lagi ke Karika. Karika, lu lebih suka main dating apps atau anon apps? Dating apps. Kenapa? Karena kayak bisa jelas aja gitu ngelihat orangnya. Ada profilnya kan, foto, kadang ada dia bio, segala macem lengkap sih. Oke, berarti emang lu bener-bener selektif juga sebenarnya bisa dibilang ya. Tapi lu pernah dapet yang zonk gak sih? Alhamdulillah belum. Serius? Belum. Berarti apa yang tertampak di foto emang sebagus itu di aslinya? Benar. Oh, nggak ada korban-korban filter ya, Nggak Shay? ada. Kadang gue juga cek kan di dating apps kan ada verified-nya kan. Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh. Oke, Kalau nggak verified berarti biasanya palsu sih rata-rata. iya benar. Wah, itu bener-bener pembelajaran banget ya, kita harus sama-sama belajar sih. Wah, gokil. Terus selain biar kita harus nyari yang verified di dating apps, apalagi yang biar aman, Kak? Kadang dia suka nyantumin Instagram kan. Heeh. Kita cek juga tuh di Instagramnya bener atau enggak nih orang. Oke. Tuh. Kalau seandainya ternyata nggak bener, ya udah kick Ya, gitu ya. Swipe kiri aja. Ngapain gue ribetin ya? Tinggal swipe kiri, udah beres. Oke, tapi ada pengalaman buruk atau belum pernah ngerasain yang namanya anon apps? Belum. Belum. Kayak anon apps itu setahu gue tuh yang kayak kita nggak tahu identitas orang yang kita ajak ngobrol gitu kan ya?
Aku belum pernah nyobain sih sebenarnya itu. Oh belum pernah nyobain. Mungkin bisa dicobain ya. Boleh ntar. Oh, Yuda pernah ya? Aku sih pernah, jujur aku pernah. Jadi kalau misalnya aku sih pakai Anon apps itu hanya untuk sharing. Sharing kayak misalnya how do you think about apa dan apa, please reason, terus masukin di kolom komentar. Biasanya Anon apps itu emang kayak mungkin kalau menurut gue kayak sejenis Twitter gitu ya. Tapi kalau bedanya kalau Anon apps kan nggak bisa kita tonton 2 menit Shay, ya bisa 2 kan. menit. Jadi nggak ada fitur-fitur upload gitu sih. Oke, kenapa jadi gue yang cerita ya? Berarti nanti kita bisa saling ini ya, Apa tuh? belajar. Belajar apa nih? Ya, belajar apa aja. Bisa kita saling sharing gitu. Oh iya benar. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jeng. Pinter juga lo mancingnya. Bisa kan? Bisa. Tapi Karika, lu lebih memilih jadi teman tidur laki orang atau suami orang? Laki orang itu dalam artian ini ya pacar, masih status pacar kayak gitu. Kalau suami orang kan berarti statusnya dia udah nikah gitu. Oke, mending suami orang. Serius. Duitnya lebih banyak. Ini duitnya lebih banyak atau Duitnya emang lebih banyak. experience lo lebih banyak ke suami orang daripada laki orang? Enggak sih, kan duitnya lebih banyak aja. Duitnya lebih banyak. Oh berarti lu dibayar jatuhnya, Wak? Enggak dibayar, bukan kayak gitu maksudnya. Gimana? Ya kan masih dari duit hasil sendiri kan. Kalau misalnya pacaran bisa aja dia masih minta duit orang tua. Oh iya benar. Gak bagus. Iya, apalagi dipakainya nggak bagus. Iya. Lah, sama aja kalau gue jadi mikir keras gitu ya. Lanjut. Oke, tapi emang lu pure lebih memilih kalau seandainya tiba-tiba ada 2 cowok nih yang ngedeketin lu, tapi statusnya ternyata dia punya status sama cewek lain. Berarti lu lebih memilih suami orang aja. Kayaknya lebih suami orang aja deh. Wah, lu gak takut karma, bos? Tapi gak apa-apa sih, ini maksudnya pilihan lu aja. Karena Berat juga gue. karena gue juga kayak mencari sosok ayah mungkin. Kan kalau suami orang kayak lebih tua juga kan nyarinya. Jadi bisa ngerasa kayak punya bapak sendiri gitu. Oke. Berarti sama aja lu main sama bapak lu ya. Ya udah deh. Next bisa gak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Jeng. Jeng. Sampai hafal gitu. Hafal nih. Lu lebih suka outdoor atau indoor? Indoor lah. Tapi gak pernah berarti di mobil ya? Di mobil. Mobil itu jatuhnya indoor apa outdoor? Semi ya. Oh semi ya? Semi Yang mana? Semi indoor. indoor. Oke, berarti lu pernah di mobil nih kayaknya. Enggak pernah. Oh gak pernah? Serius? Enggak. Berarti pemanasannya langsung di indoor? Langsung indoor lah. Oh iya, biar Apain di kena mobil? AC kan. AC Kan lebih enggak, kalau di enak. mobil ntar malu dilihat orang di jalan. Ih, kenapa nih mobil? Oke, tapi lu pernah outdoor gak? Enggak. Serius? Wow. Main aman. Oke, beneran juga Main ya lo aman. ya. Berarti Somer langsung cus mampir belok kiri main indoor gitu. Iya. Wah, gokil sih. Sip. Last question di segmen games ini adalah lo pilih durasi atau size, Karika? Durasi atau size ya? Iya, Gue bingung. Durasi. Durasi yang paling ideal versi lo berapa lama sih? Berapa lama ya? Bingung nih. Atau paling lama yang pernah lo rasain? Dalam sekali berapa ya? Bingung. 30 menit atau sejam ya? Sejam. Itu satu sesi berarti jatuhnya. Satu sesi. Kayaknya pernah gue totalin sehari 14 jam. 14 jam? Demi apa lo 14 sesi? Gue juga lupa. Pokoknya gue totalin tuh jam 14 lah pokoknya. Buset, itu satu orang atau dengan orang yang berbeda? Satu orang. Buset, serius? Gue gak Gue juga kebayang. bingung sih. Gue juga bingung kenapa bisa sampai segitu lama. Dianya sih yang lama. Oh sebenarnya lu udah pegel gitu ya, udah capek. Gua. Tapi lu ladenin juga. Iya. Jago juga lo. Jago, iyalah. Oh, tapi lu pernah dapet yang size-nya mungkin di atas rata-rata tapi ternyata lebih cepet. Ternyata lu lebih gak suka yang kayak gitu ya. Berarti emang lu orangnya penikmat waktu banget, penikmat momen gitu ya. Momen. Wah. Ngapain sih cepet-cepet mau kemana sih? Ais. Buru-buru banget. Coba tolong yang lagi nonton jangan bertraveling ya kan. Apalagi statusnya lo masih single kayak gue, sama kok ya, sama. Sama. Tapi kalau misalnya lu sendiri nih Kak, kan kita udah beres nih segmen gamesnya. Kalau misalnya kita simpulin, tadi lu sempat nyeletuk kalau misalnya lu nyari sosok ayah. Emang ada apa dengan ayah? Karena
Gue udah gak punya bapak. Oh, oke. Dark jokes banget ya, anjing. Lu yang jawab Iya. aja. Kayak gak Oke. butuh juga sih sebenarnya. Tapi lu emang sebenarnya butuh juga sih. Mungkin bukan sosok ayahnya, tapi sosok perlindungannya kali ya. Ya bisa jadi seperti itu. Yang bisa ngelindungin elu, ngayomin elu gitu kan. Tapi kenapa sih harus suami orang? Kalau bisa milih juga, kenapa sih lo sudah nikah? Malah gitu ya. Iya juga ya. Mungkin lu harus lahir duluan kali. Iya, gimana ya? Kayaknya harus juga begitu ya. Oke. Kita nggak bisa ngasih lu cerai dulu. Oke, kita lanjut nih ya Karika ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Kalau misalnya sebenarnya gue tinggal punya 2 pertanyaan terakhir sih. Yang pertama adalah pertanyaannya, Karika, lu lebih suka yang ibaratnya kayak gimana sih? Lebih suka yang lebih tua atau lu pernah main sama yang lebih muda dan ternyata nggak kalah yahut gitu sama yang lebih muda? Lebih suka yang tua. Oh, tapi pernah nyobain yang muda? Pernah. Nah, dan rasanya B aja gitu ya? Namanya juga anak kecil ya. Gimana sih? Oh. Ya kurang lah. Oke. Tapi kan itu bermula dari dating apps ya kayaknya ya. Pasti ada testimoni dari si partner lo atau mungkin calon partner lo tuh kayak kita VN dong atau mungkin kita video call atau mungkin kita teleponan gitu kan. Pasti kayak gitu kan ya. Iya. Ada workflow-nya yang gue tahu dari teman-teman gue juga sih. Iya. Gue penasaran nih Karika, kita simulasi. Dalam artian kayak gimana sih dari lo ngenanggepin cowok-cowok yang mungkin dari dating apps yang ngajakin jadi teman masuk. Misalnya kita angkat telepon. Halo Rika, misalnya kayak gitu. Ya halo Yuda. Oh lo se-easy gitu juga ya, se-humble itu juga. Sambal itu sih. Oh, terus kalau misalnya sampai akhirnya Rik mau nggak? Ada kayak keluarin statement kayak gitu atau lebih kayak gimana? Nggak langsung sih sebenarnya, kayak lebih ngopi yuk. Oke. Ngajakinnya ngopi. Atau Netflix dan chill yuk gitu. Iya, staycation yuk. Oke. Hati-hati kalau ada yang diajakin staycation ya. Oh itu udah automatically gitu ya? Berarti ya jatuhnya ya? Kebanyakan seperti itu. Oke. Kan sekarang mah kayak nggak mungkin kan, check in yuk. Iya Nggak juga mungkin sih, kan, nggak enak sarkas banget ya bos. Jadi sekarang bilangnya staycation yuk, gitu. Ih lu ngajakin gue nih? Mau? Canda. Tapi nih kalau misalnya dari lu sendiri Karika, maksudnya mau sampai kapan kira-kira? Maksudnya ini hanya gue bertanya aja ya. Gue tidak meng-underestimatekan orang-orang, itu hak hidup orang juga kalau menurut gue. Cuman kita kayaknya nggak ada salahnya untuk kita belajar. Kalau misalnya seandainya Karika punya niat untuk berhenti untuk mencari partner FWB atau bahkan ternyata Karika ini sendiri kayaknya gue udah enough deh untuk seperti ini. Kira-kira lu bakalan seperti ini sampai kapan Kak? Udah berhenti sih sebenarnya. Serius? Oh berarti sekarang alumni statusnya? Alumni. Masya Allah. Kan tadi udah gue bilang terakhir kayaknya bulan Agustus gitu. Oh itu udah fix, lu komit ke diri lu sendiri bakalan stop sampai lu nikah, bahkan sampai lu udah akhir hayat gitu. Ya udah nggak mau FWB carinya yang ada status lah minimal. Masya Allah, bagus. Itu gimana sih Kak stepnya untuk menahan, kan lumayan kan dari Agustus ya? Agustus, Oktober, September, kelewat September, Oktober gitu-gitu kan. Udah kurang lebih lu 4 bulan, 3 bulan lu nahan nih. Itu gimana cara nahannya? Ya dengan kesibukan diri sendiri ya. Kayak olahraga, main basket. Kan gue suka basket kan. Oh iya benar-benar. Main basket, sekarang ngurusin usaha. Ngopi sama temen-temen. Ini temen-temen, bener temen-temen. Oke. Jadi ngajak ngopi yang lain. Bener-bener temen ngajak ngopi beneran. Gitu aja sih. Lebih menyibukkan diri sendiri. Oke. Berarti lebih ke niat sama nyibukin diri sendiri ya. Oke. Kalau seandainya hilaf, berarti nggak komit. Ya itu aja, kalau nggak hilaf ya berarti balik lagi. Iya, sama aja bohong ya, Shay. Oke, last question dari Karika. Dari gue maksudnya ke Karika. Karika, gue mau minta tanggapan lu sih. Maksudnya kayak kasih pesan dan kesan dong buat teman-teman yang mungkin baru mau kecimpung ke FWB-an atau mungkin teman tapi masuk. Sama buat teman-teman yang mungkin lagi berkecimpung nih, lagi asik-asiknya, lagi enak-enaknya gitu kan. Untuk kira-kira gimana sih pesan lo gitu Kak? Pesan untuk lanjutkan atau berhenti nih? Kayak gitu. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Yang baru mau mulai sama yang lagi menikmati. Iya. Oke. Yang pertama, ya jangan sama suami orang. Dibahas masuk lagi ke situ, jangan sama suami orang. Atau jangan sama pacar atau sahabat sendiri. Terus apa lagi ya? Pokoknya jangan yang mau kondo, carinya yang bisa menghasilkan lah. Jadi ya namanya juga friend with benefit gitu kan.
harus ada timbal baliknya. Betul. Jangan kita doang yang ngasih terus, kita juga butuh pemasukan. Oh oke, Passive income say. Iya benar. Enggak dong, kan lo melakukan sesuatu. Iya, nggak pasif, iya. Pokoknya ada timbal baliknya. Oh pokoknya ada timbal baliknya. Oke, Terus kalau untuk yang baru mau mulai, mendingan jangan deh. Mendingan cari yang mau ada status. Kan kalau FWB kayak takutnya lu baper si cowoknya gak mau sama lu, terus ditinggalin udah, terus lu nya bingung. buset, sakit hati sih ghosting bos. Parah. Iya benar juga ya. Itu aja sih. Oke, thank you so much lo. Sama-sama Kak Parah Yuda. sih. Menurut gue gini ya teman-teman yang lagi nonton, karena menurut gue sesosok Karika kalau lo lihat nih pasti cantik iya, pinter juga menurut gue iya, body nggak kalah lah gitu kan, suara oke lah, tapi dia punya niat untuk berhenti, terus kenapa kita enggak gitu? Kita dalam artian mungkin yang buat lo yang lagi asik menikmati gitu ya, tapi gue harap itu hak hidup orang masing-masing. Tapi please kalau misalnya lo bisa dikasih pilihan untuk yang baik, kenapa nggak ngambil yang baik sih? Benar. Yongkru Gila. gak? Gila sih, kita habis ini ngopi yuk. Boleh. Lah. Mau ngopi kemana kita hari ini? Ngopi kemana kita hari ini? Oke, kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video ini. Jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kak Rika. Di mana? @yahilahri. Dan jangan lupa juga cek tuh untuk bisnisnya Kak Rika. Itu ada di kedai apa tadi Kak Di Instagramnya? kedai.sukarasa30. Dan jangan lupa juga cek Instagram kita di @spargapro ya pastinya. Dan kamu bisa banget cek ada siapa aja sih orang di balik layarnya dari channel ini. Oke, sampai ketemu untuk di next video. Bye-bye dan terima kasih Kak Rika ya. Terima kasih juga Kak Yuda udah diundang ke podcast hari ini. Sama-sama, terima kasih udah berbagi cerita. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.